Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas energi terbarukan. Namun sebelum itu silakan satu orang pimpin doa. Baik semua, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas energi terbarukan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apa sih pendapat kalian ketika kalian mendengar kata energi? Apakah itu kalian berpikir tentang energi matahari, makanan, atau energi yang lainnya? Bisa berikan saya pendapat kalian, silakan angkat tangan. Ya Ibu, Silakan Tamara. Jadi ketika mendengar kata energi, yang terlintas di kepala saya itu adalah energi matahari, di mana energi matahari ini kan yang energi terbesar, di mana dia paling banyak digunakan oleh manusia. Contohnya itu untuk mengaktifkan panel surya. Aku juga akan memberikan contoh nyata pada saat ini tentang energi. Inilah contoh nyata ketika energi tak terbarukan habis dan jika tidak ada energi terbarukan. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian merasakan energi tak terbarukan itu habis dan kita tidak mempunyai energi terbarukan seperti lampu padam ini? Bagaimana perasaan kalian? Cuma takut, Bu. Nah, yang tadi hanyalah simulasi. Bayangkan jika itu terjadi di Indonesia atau di seluruh dunia, pasti kita akan ketakutan karena kita selalu bergantung kepada bahan bakar fosil. Maka dari itu, materi kali ini yaitu energi terbarukan dengan tujuan yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep energi terbarukan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja sumber energi terbarukan beserta dampaknya terhadap lingkungan. Nah, dari tadi kita ingin membahas energi terbarukan. Apakah kalian tahu apa itu energi terbarukan? Jadi, energi terbarukan merupakan energi yang dapat diperbarui oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya, sehingga tidak akan pernah dapat habis. Nah, apa sih Bu contoh-contoh dari energi terbarukan? Kita ambil contoh dari video tadi. Di sini Ibu menggunakan 4 pembangkit listrik tenaga energi terbarukan yang terbesar di Indonesia. Dimulai dari PLTS, Terapung Cirata, Jawa Barat. PLTS apa sih Bu? PLTS ialah pembangkit listrik tenaga surya. Ketika panas matahari, tulis ini panas matahari datang mengenai si panel surya ini. Nah, di dalam panel surya ini terdapat sel fotovoltaik. Nah, apa sih itu Bu sel fotovoltaik? Jadi sel fotovoltaik ialah alat yang digunakan untuk mengubah pancaran radiasi dari sinar matahari ini menjadi energi listrik. Semakin jadi, bisa dikatakan bahwa semakin besar intensitas dari panas matahari, maka semakin besar juga energi listrik yang akan dihasilkan ke panel surya, dan energi tersebut akan dilanjutkan lagi ke jaringan listrik yang mungkin akan kita pakai. Nah, contohnya itu ialah PLTS Terapung Cirata, Jawa Barat. Nah, di sini ada juga PLTS yang ada di Kalimantan Timur, itu ada di PLTS di Pulau Derawan. Sudah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Next, kita melanjutkan ke PLTP Lahindong, Sulawesi Utara. Nah, apa sih Ibu PLTP? PLTP ialah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, dari panas bumi yang ada di dalam tanah. Nah, panas bumi itu bisa berbentuk fluida. Fluidanya itu berbentuk gas, cair, ataupun campuran dari keduanya. Kita langsung next lagi. Yang kedua, kita lanjut ke prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu dimulai dari angin yang berhembus. Angin yang berhembus tadi, kelihatan? Angin yang berhembus tadi akan memutarkan si kincir angin ini. Kincirnya berputar. Lalu rotor yang ada di dalam kincir ini, mesinnya dalamnya, rotor namanya. Rotor itu juga akan ikut berputar juga, yang akan mempengaruhi si gearbox yang ada di dalamnya. Paham sampai sini? Nah, dari gearbox ini akan tersambung ke si generator. Generator ialah alat yang menghubungkan dari transisi si energi angin ini ke energi listrik, lalu dilanjutkan lagi ke transformator. Transformator, jika transformator ini sudah tinggi tegangannya, maka dia langsung mengalirkan listrik.
maka dia langsung mengalirkan si listrik itu ke desa-desa atau pemukiman yang ada di sana. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin besar hembusan anginnya, maka semakin kuat juga energi listrik di mana. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut lagi ke pembangkit listrik energi terbarukan yang terakhir, yaitu PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Pintar. Jadi PLTA dia pembangkit listrik tenaga air, itu saya memberikan contoh di Cirata, Jawa Barat. Sama seperti si angin ini, cuman agak berbeda sedikit, di mana aliran airnya itu nanti dia akan masuk ke dalam lubang air. Lubang air, jadi ini anggap aja ini sungai. Terus yang ini lubang jalannya si air ke si turbin yang di bawah ini. Jadi ini turbin, anggap aja turbin. Setelah itu turbin ini langsung ke si generator lagi dan langsung lagi ke si transformer seperti tadi. Jadi sama saja bahwa semakin banyak atau kuatnya si air, maka semakin banyak juga masukkan si listrik. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari sumber energi terbarukan. Adapun dampak positif dari sumber energi terbarukan yaitu dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Sedangkan untuk dampak negatifnya ialah penggunaan lahan yang cukup luas ketika kita ingin membentuk atau membuat si pembangkit listrik tenaga yang tadi saya sebutkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Ibu. Silakan. Ya, jadi saya ingin bertanya, apakah dari energi terbarukan ini dapat membantu mengurangi efek samping dari perubahan iklim di Indonesia, Ibu? Pertanyaan yang bagus sekali dari Faika. Di sini Faika bertanya, Ibu, jika kita menggunakan energi terbarukan secara terus-menerus, apakah itu akan membantu mengurangi perubahan iklim, Ibu? Jawaban saya adalah iya. Karena dari energi terbarukan seperti angin, air, panas bumi, dan juga si energi matahari, sinar matahari itu merupakan energi yang tidak memiliki emisi karbon, atau bisa dibilang emisi karbonnya itu nol. Maka itu dapat menyebabkan menurunkan penyebab dari perubahan iklim yang ada di Indonesia. Dan jika memang digunakan secara besar-besaran di dunia, maka itu dapat juga menurunkan perubahan iklim yang akan berdampak kepada pemanasan global. Jadi di sini tugas kalian adalah untuk menganalisis dari gambar tersebut. Analisislah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kalian menganalisis, maka semakin tinggi nilai kalian. Sebentar ya. Perhatian. Waktunya telah habis. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, di sini akan langsung ke sesi presentasi. Silakan saja kepada kelompok 1 untuk presentasi. Ini sumber energinya panas bumi. Kemudian aspek yang selanjutnya ada konsistensi, di mana tenaga surya di sini konsistensinya siang hari, sedangkan panas bumi konstan. Kemudian aspek selanjutnya ada dampak lingkungan. Untuk tenaga surya dampak lingkungannya sangat rendah, sedangkan untuk panas bumi dampak lingkungannya rendah. Aspek selanjutnya ada biaya awal. Untuk tenaga surya biaya awalnya menengah, sedangkan panas bumi biaya awalnya tinggi. Yang terakhir adalah efisiensi, di mana tenaga surya itu efisiensinya meningkat, sedangkan panas bumi efisiensinya tinggi. Baik, mungkin untuk yang selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Ya baik, saya ingin melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang aspek pertama, yaitu sumber energi. Di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana dia itu memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk menggunakan panel fotokopi untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Kemudian yang kedua ada PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana untuk PLTP ini dia itu memanfaatkan panas dari dalam bumi menggunakan sistem pipa ataupun turbin untuk mengubah uap panas menjadi listrik. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan yang akan dibahas oleh rekan saya Aprilia Anissa. Saya ingin menunjukkan untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari PLTS itu sendiri yaitu pada biaya operasionalnya rendah dan kekurangan yang tergantung pada cuaca dan memerlukan penyimpanan yang cukup besar. Untuk
PLTP mungkin ditentukan yaitu produksi energinya stabil sehingga dia terus menerus dan tidak akan turun dan naik. Dan untuk kekurangannya dia itu harus direalisasikan di tempat yang strategis dan tidak bisa kita milih tempatnya langsung A, B, C. Kita harus melakukan yang namanya. Saya ingin bertanya. Iya, silakan Arya. Jadi pertanyaan saya, apakah kalian bisa lebih menjelaskan lagi mengenai perbandingan konsistensi dari PLTV dan PLTS? Sekian, terima kasih. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Arya itu. Untuk perbandingan PLTS dan PLTP ya. Untuk perbandingan PLTS dan PLTP kita bisa lihat pada tabel ini, maka bila turbinnya akan memutar. Nah, setelah itu rotor pun akan ikut memutar yang akan terhubung ke gearbox dan poros turbin, di mana jika semakin besar, semakin kencang angin berhembus, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Jadi setelah itu generatornya akan menghasilkan listrik dan dialirkan ke transformator. Setelah itu dialirkan ke jaringan listrik yang akan digunakan oleh warga sekitar. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya yaitu PLTA, saya serahkan kepada Anda. Baik, selanjutnya itu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Konsepnya mirip kayak PLTB. Ini ada air yang disimpan di waduk, terus nanti airnya bakal masuk melalui saluran air, baru nanti bakal membuat turbina berputar atau generatornya berputar. Nah, nanti dari generator itu menghasilkan listrik, baru disimpan di transformator, baru nanti dilanjutkan ke jaringan listrik, baru nanti dipakai untuk konsumsi masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan ke Kamera. Baik, di sini kita akan membahas tentang perbandingan PLTB dan PLTA, di mana terdapat beberapa aspek yang dapat kita bandingkan antara PLTB dan PLTA. Untuk yang aspek pertama yaitu sumber energi, di mana PLTB ini memakai angin sebagai sumber energi, sedangkan PLTA ini menggunakan aliran air. Yang kedua yaitu konsistensi. Pada PLTB sendiri konsistensinya itu fluktuatif, yaitu sesuai dengan kecepatan angin berhembus. Kemudian pada Baik, presentasi yang sangat bagus ya dari dua kelompok, yaitu membandingkan dan menganalisis dari PLTA, PLTB, PLTP, dan juga PLTB. Baik, kalau sudah selesai, maka dari itu silakan kembali ke barisannya masing-masing, ke tempat duduk masing-masing, silakan. Baik, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, jadi di sini Ibu ingin meminta satu orang lagi untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Silakan satu orang, saya Bu. catatan saya hari ini tuh Bu, kesimpulannya yaitu bahwa energi terbarukan itu merupakan energi yang dapat kita perbarui. Seperti contohnya tadi itu sinar matahari, panas bumi, angin, dan juga air, di mana energi tersebut dapat diterapkan pada pembangkit listrik guna untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pada alat tersebut juga memiliki prinsip kerja yang hampir sama, yaitu mengubah energi terbarukan menjadi energi listrik. Bisa juga dari mekanik lalu menjadi energi listrik melalui generator ataupun turbin, di mana setiap pembangkit listrik itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat kita atasi. Mungkin sekian kesimpulan dari saya, Ibu. Terima kasih. Ibu ini mengucapkan terima kasih karena sudah mau untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Kemudian di sini juga Ibu ingin memberikan satu soal, bukan satu, maksudnya satu soal nanti akan dikerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Soalnya akan Ibu taruh di Google Classroom, jadi silahkan dilihat, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Silahkan satu orang yang berdoa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.